Teman-teman sosial semuanya, KPM PKH kategori ini cair duluan di PKH tahap 3 besok. Lakukan ini dan terakhir besok supaya bantuan sampai dengan 1 juta rupiah bisa segera dicairkan. Bagaimana informasinya? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang KPM PKH kategori ini yang akan cair duluan di PKH tahap 3 besok. Dan lakukan ini sebelum tanggal ini supaya bantuan tambahan sampai dengan 1 juta rupiah bisa segera dicairkan. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH atau program keluarga harapan adalah bantuan reguler dari pemerintah untuk mensukseskan percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dan bantuan PKH ini adalah bantuan bersyarat serta sifatnya dinamis dan tidak dijamin ya, walaupun kemarin di tahap 1 maupun tahap 2 sudah cair bantuannya, di tahap 3 juga pasti cair. Kecuali memenuhi 7 kriteria berikut ini. Namun sebelum kita bahas teman-teman sosial semuanya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Silahkan kalian like videonya jika dirasa bermanfaat. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja untuk kriteria yang pertama adalah KPM PKH yang akan cair lagi untuk bantuan PKH di tahap 3 besok adalah KPM yang masih memiliki komponen PKH di dalam keluarganya. Jadi seperti kita ketahui bersama, ada 3 komponen di dalam PKH, yakni yang pertama adalah komponen kesehatan, kemudian yang kedua komponen pendidikan, dan yang ketiga komponen kesejahteraan sosial. Dimana untuk komponen kesehatan meliputi kategori ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan. Kemudian yang kedua adalah untuk kategori anak usia dini usia 0 sampai dengan 6 tahun maksimal 2 anak. Sedangkan untuk komponen pendidikan meliputi kategori anak SD, MI atau sederajat, kemudian anak SMP, MTS sama derajat, dan anak SMA atau MA atau sederajat. Kemudian untuk komponen ketiga yaitu komponen kesejahteraan sosial yang meliputi kategori lanjut usia 70 tahun yang mulai tahun 2022 ini diturunkan menjadi 60 tahun ke atas ya untuk lanjut usia. Sedangkan yang kedua adalah kategori penyandang disabilitas berat. Jadi syarat cair untuk KPM PKH adalah harus memiliki salah satu komponen di dalam keluarga. Dan tentunya kalau tidak ada salah satu komponennya, maka tidak akan cair bantuan PKH-nya. Selanjutnya syarat kedua supaya bantuan PKH-nya cair di tahap 3 besok adalah nomor NIK harus sudah padan atau sudah online ya, antara di Dukcapil pusat maupun Dukcapil daerah. Baik NIK pengurus maupun seluruh anggota keluarga yang masuk dalam 1 KK, terutama yang masuk komponen PKH. Selain itu, data di Dukcapil juga harus sinkron dengan data yang ada di DTKS Kementerian Sosial. Kemudian syarat yang ketiga supaya bantuan PKH bisa cair di tahap 3 nanti tahun 2022 ini adalah bagi yang memiliki anak sekolah atau yang masuk ke dalam komponen pendidikan. Untuk sekolah di bawah naungan Kemendikbud harus terdaftar di Dapodik, sedangkan yang di bawah naungan Kemenag, contohnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, namanya harus terdaftar di EMIS. Jadi bagi komponen anak sekolah yang namanya tidak terdaftar di Dapodik bila dia di bawah naungan Kemendikbud, atau tidak terdaftar di EMIS bila di sekolah di bawah naungan Kemenag, maka tidak akan cair ya untuk bantuan PKH komponen pendidikan ini. Selanjutnya syarat keempat supaya bantuan PKH-nya cair di tahap 3 besok adalah
antara data bank dengan data di Dukcapil harus sinkron. Seperti nama lengkap, nama ibu kandung, dan juga alamat. Semuanya harus sinkron atau harus sama. Jadi jika data di bank dengan data yang di Dukcapil tidak sinkron, maka akan terjadi gagal spam atau gagal. Tentu saja tidak akan cair bantuan PKH-nya. Selanjutnya syarat kelima supaya bantuan PKH tahap 3 besok bisa cair adalah KPM PKH tidak terindikasi menerima bantuan sosial dari pemerintah yang dilarang diterima oleh KPM PKH. Jadi bantuan-bantuan lain yang dilarang diterima oleh KPM PKH antara lain adalah bantuan BLT dana desa. Dan yang kedua adalah bantuan prakerja. Jadi jika KPM terindikasi menerima bantuan-bantuan tersebut, maka bisa jadi untuk bantuan PKH-nya tidak akan dicairkan lagi. Selanjutnya syarat keenam supaya bantuan PKH-nya cair lagi di tahap 3 besok adalah untuk KPM yang lolos verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Jadi seperti kita ketahui bersama, setiap bulannya ada verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun PBI, yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG Online. Terutama bagi KPM yang terindikasi di dalam satu keluarganya memiliki pekerjaan yang mapan seperti TNI Polri, ASN atau PNS, pegawai BUMN atau BUMD, atau juga bagi KPM yang terdeteksi sudah sejahtera kehidupannya atau perekonomiannya. Maka oleh pemerintah daerah harus dimasukkan ke dalam KPM yang tidak layak lagi menerima bantuan sosial dan harus dilaporkan melalui 6NG Online. Jadi bagi KPM PKH yang terdeteksi sudah sejahtera kehidupannya atau perekonomiannya, atau terindikasi dalam satu KK-nya ada yang memiliki pekerjaan seperti TNI Polri maupun PNS atau ASN, maka tidak akan cair lagi bantuan PKH-nya di tahap 3 besok. Selanjutnya syarat ketujuh atau syarat terakhir, KPM PKH yang akan cair bantuannya dan cair duluan di PKH tahap 3 besok adalah bagi KPM yang namanya masuk SK penetapan penerima bantuan sosial PKH tahap 3 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan namanya juga masuk ke dalam SP2D PKH tahap 3 termin 1. Dan bagi KPM PKH yang masuk ke dalam SP2D PKH tahap 3 termin 1 sudah bisa dipastikan untuk bantuan PKH tahap 3 besok cair duluan. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua. Segera lakukan ini sebelum besok tanggal 30 Juni 2022 supaya bantuan sampai dengan 1 juta rupiah bisa segera dicairkan. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH yang memiliki komponen pendidikan mulai dari tingkat SD atau sederajat sampai dengan tingkat SMA sederajat, yang nama anaknya masuk ke dalam nominasi penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun 2022 dan belum melakukan aktivasi rekening. Kami himbau untuk segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2022 supaya bantuan tambahan program Indonesia Pintar mulai dari Rp450.000 sampai dengan Rp1 juta segera bisa dicairkan dan tidak dikembalikan ke kas negara. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi 2 informasi penting untuk kalian KPM PKH. Semoga informasi tadi bermanfaat. Dan kami doakan semoga kalian yang menonton video ini cair lagi bantuan PKH-nya. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.